Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SDIT MTA Sukoharjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat di dalam belajarnya. Berjumpa lagi di video pembelajaran fikih. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang puasa Ramadan bagian ketiga. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dengan sengaja, baik makanan yang mengenyangkan atau tidak. 2. Minum, baik yang menghilangkan haus atau tidak, termasuk merokok. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. Yang pertama, orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya. Sedangkan sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang musafir, orang yang sedang bepergian keluar dari daerah iqomahnya, baik dengan perjalanan yang berat dan sukar maupun dengan ringan atau mudah. Kesemuanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban mengganti di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian atau musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Surah Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam bepergian musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari yang lain sebanyak yang ia tinggalkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Batas waktu mengganti. Tidak ada ketentuan dalam agama tentang batas waktu mengganti puasa yang ditinggalkan. Dapat dilaksanakan pada bulan-bulan sesudah Ramadan tahun itu atau bulan-bulan sesudah Ramadan tahun berikutnya.
Tegasnya, selama ia masih hidup, kapanpun boleh tanpa menambah fidyah atau melipat gandakan puasanya. Misalnya, hutang 1 hari diganti 2 hari dan sebagainya. Hanya sebaiknya segera diganti. Yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain, yaitu orang yang apabila dipaksakan untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Perhatikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak berpuasa, wajib mengganti fidyah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Ayat tersebut umum, maka siapa saja yang walaupun mampu berpuasa tetapi dengan amat payah atau rekoso dalam menjalankannya, maka termasuk yang dimaksud oleh ayat di atas. Misalnya, wanita yang sedang hamil yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya atau anak yang dikandungnya. 2. Wanita yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang apabila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya dan atau bagi anak yang sedang disusuinya itu. Yang ketiga, orang yang lanjut usia atau orang tua yang apabila berpuasa akan sangat memayahkannya. 4. Orang yang pekerjaannya sangat berat, yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat akan sangat berat dan memayahkannya. Misalnya, pengemudi becak, pekerja tambang, karyawan-karyawan pengangkat barang di stasiun, terminal, pelabuhan, dan sebagainya. 5. Orang yang sakit menaun, yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuhnya, atau walaupun sembuh tetapi memakan waktu yang lama sekali. Tugas: setelah menyimak video, silakan dikerjakan di bawah ini. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. 2. Sebutkan siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. 3. Sebutkan siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa namun mengganti dengan fidyah. Nah, demikian untuk pembelajaran fikih tentang puasa Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, selalu dijaga kesehatannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.